Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sebelum kita memulaikan ibadah doa Rabu kita pada sore hari ini, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dari pagi hingga sampai sore ini Tuhan, kami masih bisa memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal Tuhan, pertengahan hingga sampai selesai. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
sebelum kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama mengatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami, di mana Tuhan memberikan kesempatan kami untuk beribadah di tengah minggu ini di dalam jam doa Rabu. Kami mohon hikmat pengertian pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Nah saudara, kita akan melanjutkan firman Tuhan yang kita pelajari kemarin hari Minggu mengenai Kain dan Habel. Tapi saat ini kita akan belajar mengenai kisah Kain yang telah membunuh Habel, dan kita akan belajar mengenai tanggung jawab. Judulnya adalah berani bertanggung jawab. Nah, apa itu arti tanggung jawab? Tanggung jawab itu memiliki
Beberapa arti kita bisa mengartikan apa saja, tapi paling tidak poinnya yang pertama adalah tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang mengenai kewajiban yang melekat pada dirinya untuk dilakukan. Semisal seorang ayah bertanggung jawab untuk menghidupi kehidupan rumah tangganya, anak dan istrinya. Seorang ayah memberikan sebuah rasa aman kepada anak dan istrinya, dan tanggung jawab yang lain yang melekat pada dirinya yang merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh seseorang. Lalu kemudian yang kedua, tanggung jawab itu merupakan juga sebuah kesadaran manusia untuk menerima konsekuensi yang harus dia tanggung akibat setelah melakukan sesuatu. Nah, ini biasanya muncul tanggung jawab ini ketika seseorang itu melakukan sesuatu, misalnya melakukan kesalahan. Jadi seorang yang bertanggung jawab akan mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan mau untuk menerima konsekuensinya. Mungkin ketika merusakkan barang, konsekuensinya harus mengganti, atau melakukan kejahatan, konsekuensinya harus minta maaf dan kemudian harus menjalani proses hukum. Ada sanksi yang melekat pada seseorang yang melakukan kesalahan, dan tanggung jawab adalah berani, rela untuk menerima konsekuensi tersebut atau menerima sanksi tersebut. Nah, kita belajar mengenai berani tanggung jawab di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama Kejadian pasal 4 ayat 9 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Saudara, ini merupakan penggalan cerita mengenai Kain dan Habel. Nah, setelah Kain sakit hati, panas hati karena persembahan Kain tidak diindahkan sementara persembahan Habel diindahkan, sehingga Kain membunuh Habel. Kemarin kita sudah belajar sebenarnya yang dilakukan oleh Kain ini adalah salah sasaran. Habel gak salah apa-apa, tetapi Kain hanya karena sakit hati atau iri persembahannya tidak diindahkan sementara persembahan adiknya diindahkan, maka Kain membunuh Habel. Nah, pada saat setelah membunuh Habel, Allah bertanya di ayat yang ke-9, "Di manakah Habel adikmu?" Nah, terus kemudian Kain menjawab di ayat yang ke-9 ya. Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Nah, saudara, di sini Allah bertanya kepada Kain, "Di manakah adikmu?" Allah kan maha tahu. Mengapa Allah bertanya kepada Kain? Inilah bentuk kesempatan Allah untuk memberikan kesempatan kepada Kain yang sudah melakukan kejahatan untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Apa yang telah dilakukan oleh Kain? Ini sama seperti yang dilakukan Allah kepada Adam pada saat Adam jatuh dalam dosa. "Di manakah engkau, Adam?" Lalu jawab Adam malah, "Aku bersembunyi karena aku takut." "Apakah engkau makan dari buah yang kularang kau makan?" Tidak jawab ya atau tidak, tapi jawabnya, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu yang memberikannya kepadaku, maka aku makan." Nah, yang dilakukan Allah itu sama dengan yang dilakukan Allah kepada Adam, sama dengan yang dilakukan Allah kepada Kain. Dengan menanyakan kepada Kain, Allah sedang memberikan kesempatan kepada Kain untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi Kain malah berbohong. "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Seolah-olah dia tidak mau peduli apa yang dikatakan Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah, dan bahkan tidak peduli karena dia sudah membunuh Habel. Saudara, ini kejahatan yang keji yang pertama kali yang dilakukan oleh manusia. Kenapa? Seharusnya seorang kakak memiliki tanggung jawab menjaga adiknya. Karena seorang kakak memiliki
tanggung jawab, kewajiban yang melekat dalam dirinya untuk membimbing adiknya, untuk menjaga adiknya, untuk mengayomi adiknya. Tetapi Kain sudah melanggar kewajiban itu atau tidak melakukan kewajiban itu, mengabaikan tanggung jawabnya, dia tidak bertanggung jawab. Lalu ketika dia melakukan kesalahan yang besar, membunuh Habel, dia juga lepas tanggung jawab. Dia berkata, aku tidak tahu, dia sedang membohongi Tuhan. Kalau dia membohongi manusia, mungkin manusia percaya, adik-adik Kain yang lain atau Adam dan Hawa mungkin percaya dengan perkataan Kain. Tetapi ini Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa berbohong kepada Tuhan? Dan tidak mungkin terjadi orang bisa berbohong kepada Tuhan, pasti akan ketahuan kebohongannya. Nah, kebohongannya Kain juga ketahuan. Mengapa sih Kain tidak mau bertanggung jawab? Yang pertama, dia tidak mau bertanggung jawab karena dia takut. Ketakutan seseorang itu membuat orang tersebut menghindar dari tanggung jawabnya. Orang tersebut melarikan diri dari kenyataan karena merasa bahwa menanggung konsekuensi itu merupakan sesuatu yang berat. Menanggung konsekuensi itu sesuatu yang membuat dia itu sakit dan mengerikan lah, menanggung konsekuensi itu. Orang banyak membayangkan bahwa menanggung konsekuensi itu merupakan sesuatu yang tidak nyaman dan mengerikan. Makanya banyak orang berbohong, makanya banyak orang lari dari kenyataan hanya untuk menghindari yang namanya tanggung jawab. Saudara, Tuhan menuntut tanggung jawab. Tuhan menginginkan orang-orang, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu bertanggung jawab. Ketika Tuhan bertanya kepada Kain, di manakah adikmu? Tuhan memberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Dan saat ini saudara dan saya juga diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Loh Pak, nanti kalau misalnya Kain itu mengaku kepada Tuhan, apakah Kain dihukum? Iya, tetap. Karena konsekuensi dari sebuah tindakan, apalagi kejahatan, pasti ada hukumnya. Misalnya kita mencuri, terus kita mengaku mencuri, kita tetap dihukum. Tetapi hukuman itu beda dengan ketika kita tidak mengaku dan akhirnya terbongkar. Beda. Kenapa beda? Karena tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengakuan, sehingga sampai hukuman itu muncul, maka hukuman itu akan ditambah lagi. Kalau kita lihat ini Kain ya saudara, Kain ini mengalami hukuman juga, hukuman berat. Maka sekarang terkutuklah engkau, saudara. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang dikutuk itu bukan manusianya, yang dikutuk siapa? Tanah. Ketika dia menghukum Adam, terkutuklah tanah karena engkau. Tapi di sini dikatakan terkutuklah engkau. Berarti yang dikutuk siapa? Yang dikutuk tuh Kain. Terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ngeri itu saudara. Hanya karena takut menerima konsekuensi, maka Kain berbohong kepada Tuhan, menghindar dari tanggung jawab. Sebenarnya kalau Kain ngaku, ya aku membunuh, aku minta ampun, aku minta maaf, mungkin gak akan terjadi yang namanya kutukan seperti itu. Sanksi harus ditegakkan. Nah, mengapa sih si Kain ini berbohong? Karena takut kepada keluarganya, takut kepada Adam, Hawa, takut kepada keluarga yang lain. Loh Pak, kan nggak ada keluarga yang lain? Ada, adik-adik Kain, saudara-saudaranya Habel, saudaranya Kain yang sayang kepada Habel, itu pasti tidak terima kalau Habel dibunuh. Nah saudara, jadi kita tidak boleh lari dari tanggung jawab kita. Kita harus menerima konsekuensi. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalaupun dalam permintaan maaf kita harus menerima sanksi, ya kita harus menerimanya. Itu adalah tindakan yang benar dibandingkan ketika kita lari dari kenyataan, melemparkan kesalahan kita kepada orang lain dan kemudian bersembunyi menutupi kesalahan kita dengan kebohongan. Itu jauh lebih mengerikan ketika
kejahatan kita terbongkar, maka yang terjadi adalah hukuman itu lebih parah. Lebih baik kita mengaku, lebih baik kita terbuka, setelah selesai ya selesailah. Tetapi ketika ditutup-tutupi, karena kebohongan satu, ketika kita menutupinya, kita akan menutupi dengan kebohongan yang lain, dan kita tutupi dengan kebohongan lagi, kebohongan, akhirnya menumpuk-numpuk menjadi sesuatu yang busuk, yang kemudian nanti akan terbongkar, orang lain melihat, maka yang terjadi adalah hal yang memalukan terjadi di dalam hidup kita. Kita bisa terkena sanksi sosial, dibenci oleh semua orang, dikucilkan oleh semua orang karena perbuatan kita. Oleh sebab itu, saudara, tanggung jawab sangat penting, baik itu tanggung jawab yang melekat pada diri kita, yang dimana kita harus melakukan kewajiban kita sebagai laki-laki harus melakukan kewajiban kita sebagai laki-laki, sebagai perempuan, sebagai istri harus melakukan kewajibannya sebagai wanita, sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai anak harus melakukan kewajibannya, sekolah online harus dilakukan, dan kewajiban seorang Kristen harus dikerjakan, yaitu melakukan firman Tuhan dan juga menyenangkan hati Tuhan. Beribadah harus, itu merupakan kewajiban, harus dilakukan. Tapi kalau misalnya bersalah, tidak melakukan kewajiban itu, maka ya ngaku aja kalau ditanya. Kalau misalnya ditanya, kalau soal ibadah enggak ada sanksinya. Ya, bagi misalnya saya tanya kepada seseorang, sudah ibadah belum, enggak ada sanksinya. Paling saya besok ibadah ya gitu. Paling hanya berkata seperti itu. Tapi kalau saudara melakukan kejahatan, siap-siap dan harus berani menerima konsekuensinya. Karena tanggung jawab kita adalah menerima konsekuensi, rela menerima kenyataan hidup, menerima sanksi yang harus kita terima. Jadi saat ini kita belajar, Tuhan menuntut tanggung jawab yang melekat dalam diri kita dan yang harus kita terima, yaitu konsekuensi dan bahkan sanksi. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berani untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur, berikan kekuatan kami supaya kami berani untuk bertanggung jawab, berani untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri kami, dan juga berani untuk mengambil konsekuensi yang harus kami terima setelah kami melakukan kejahatan dan atau melakukan kesalahan yang lain, supaya ketika kami mengakuinya ada pengampunan yang terjadi dalam hidup kami, serta kalau ada konsekuensi yang harus kami terima pun konsekuensinya tidak sebesar ketika kami menutupi kejahatan kami. Beri kami keberanian ya Tuhan, beri kami keterbukaan supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita menaikkan setiap pokok doa kita, mari kita sama-sama mengatakan, Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni,
Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita bersyukur bahwa Surabaya ada 27 kelurahan yang sudah zona hijau. Tapi pasti di daerah-daerah lain masih ada yang zona merah. Kita doakan pemerintahan kita, baik pusat maupun daerah, supaya dengan bekerja kerasnya pemerintah dan juga gugus COVID serta masyarakat bisa mengatasi masalah-masalah COVID. Serta kita berdoa untuk perekonomian Indonesia. Dan kita berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel, dan kita berdoa untuk gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat kasih Tuhan atas negeri kami, atas hidup kami, atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini. Semuanya Tuhan memiliki maksud yang baik. Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang indah atas hidup kami. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa kami. Kami mohon terus Tuhan melindungi pemimpin-pemimpin kami baik di pusat maupun daerah, memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan untuk dapat mereka bekerja, untuk dapat mereka mengusahakan kebaikan-kebaikan bagi bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan karena berita tentang COVID di setiap daerah berbeda-beda, tetapi ada zona hijau yang siap untuk mereka melakukan aktivitas di dalamnya. Dan kami berdoa Tuhan supaya akan banyak lagi zona hijau di daerah-daerah yang saat ini masih terdapat COVID. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan akan memberkati masyarakat supaya taat kepada protokol kesehatan yang ada. Serta kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami. Ada isu karena akan terjadi resesi, akan terjadi krisis. Kami mohon kekuatan dari Tuhan supaya dapat menguatkan pemimpin kami dan memberikan kemampuan pemimpin-pemimpin kami untuk dapat menanggulangi masalah ini. Tuhan, berkati mereka semuanya, berikan hikmat supaya tidak akan terjadi krisis ekonomi. Kami berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel, berdoa untuk Pendeta Yoce, Ibu Marike, pemimpin-pemimpin, koordinator-koordinator di gereja, dan pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk cabang Tumbang Tahai, Jaya Makmur, di Kasongan, berdoa di Ngantang, berdoa di Kuluk Bali, berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sana. Tuhan memberkati mereka semua di dalam perjuangannya melayani umat. Tuhan berkati khususnya di Kuluk Bali yang saat ini terjadi banjir. Tuhan tolong Pendeta Portin dan keluarga yang harus menolong jemaat-jemaatnya yang tertimpa kebanjiran. Tuhan, kami mohon
Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka, dan juga Tuhan akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga menaikkan syukur kami untuk Simolangit, karena sampai saat ini jemaat masih diberkati Tuhan, dan pemuda memiliki semangat yang kuat untuk melayani Tuhan. Anak-anak juga terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu kami bersyukur, sekalipun kami tidak bisa beribadah di gereja, Engkau memberkati kami dengan kuat kuasa, penghiburan, dan perlindungan. Tuhan, kami berdoa menjelang nanti kami harus menyiapkan protokol kesehatan untuk menyambut jemaat datang ke tempat ini untuk ibadah. Kami mohon supaya Tuhan menyediakan sesuatu yang perlu kami sediakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk peredam suara yang sampai saat ini harus kami usahakan. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memberikan berkat pada kami. Pada satu saat nanti Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, Pak Robert, Pak Yono, Bu Mur, dan orang-orang lain yang saat ini membutuhkan pemulihan. Tuhan jamah mereka, Tuhan sentuh sakitnya, dan Tuhan berikan pengharapan, penghiburan, dan kekuatan, supaya hidupnya tidak bergantung pada sakitnya, tetapi berserah terus kepada Tuhan Allah yang hidup, yang memberikan pengharapan pada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini menutup doa Rabu, kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan memberkati kami. Terima kasih. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, kan memuji-Mu selamanya. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.